Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Hakim. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang merancang strategi meningkatkan penjualan. Strategi meningkatkan penjualan itu ada 4. Yang saya ketahui adalah: yang pertama, menemukan keinginan customer; kedua, memahami produk yang akan dijual; ketiga, mengatasi penolakan customer; dan keempat, kita harus melakukan teknik closing dan follow up. Gimana sih menemukan keinginan customer? Begini, yang pertama, kita harus mencari data atau catatan yang ada di data internal kita maupun perusahaan. Dan kedua, kita harus riset atau mengetahui apa sih yang lagi tren pada hari ini atau seminggu yang lalu, seperti barang atau jasa yang akan kita tawarkan nanti kepada customer. Dan ketiga, kita harus menemukan problem-problem yang spesifik di customer. Apa sih yang menjadi problem dari customer itu, seperti pembelian secara online maupun offline. Dan keempat, kita harus melakukan analisa kompetitor kita. Karena apa? Karena jika kita tidak melakukan analisa, maka kompetitor kita akan semakin jauh lebih baik dari kita, karena kita kurang update gitu. Dan kelima, kita harus melakukan analisa survei langsung ke customer. Analisa survei ke customer langsung itu gimana sih? Ya, dengan cara kita menanyakan itu apa sih keinginan maupun kebutuhan dari konsumen itu. Memahami produk yang akan dijual. Yang pertama, kita harus melakukan opening atau pembukaan kepada customer. Seperti contohnya, selamat pagi Bu, pagi, boleh minta waktunya sebentar Bu? Boleh Pak. Ya, ada apa ya? Gini Bu, saya menawarkan produk dari Wardah tentang facial wash Bu. Seperti itulah kira-kira contohnya. Dan yang kedua, kita harus menampilkan evidence. Yang kedua, evidence maupun bukti. Contohnya seperti ini. Baik Bu, jika Ibu ragu menggunakan produk ini, maka akan saya jelaskan ya Bu. Produk ini sudah teruji dan Ibu jangan khawatir, karena di dalam produk ini sudah ada tulisan teruji dan ada logonya. Insya Allah untuk kulit Ibu ini aman digunakan ya Bu. Dan yang ketiga, kita harus action atau melakukan tindakan. Seperti yang ketiga adalah action atau tindakan. Kita harus melakukan tindakan-tindakan agar customer itu percaya kepada kita. Dan ketiga dan keempat adalah benefit atau manfaat produk. Di sini kita harus menjelaskan apa sih manfaat dari produk agar konsumen itu paham akan produk yang kita tawarkan. Contohnya, kita harus menjelaskan dalam produk ini, di dalam produk facial wash ini Bu, terdapat bisa memberikan efek menenangkan, melembabkan, sekaligus memiliki kemampuan antibakteri alami. Seperti itu contohnya. Yang kelima, closing atau penutup. Kita harus melakukan penutupan yang baik dan bagus agar konsumen itu tertarik kepada produk kita. Yang macam-macam teknik closing. Yang pertama, assumptive close adalah berpikir positif kepada customer. Dan kedua, now or never close, yaitu menawarkan sesuatu dan customer akan mendapatkan produk jika berkomitmen pada saat itu juga. Yang ketiga, take away close, yaitu memberikan penawaran seperti diskon atau memberikan bonus. Yang keempat, puppy dog close, seperti menjanjikan penawaran tetapi ada selang waktu tertentu. Yang kelima, option close, memberikan 2 penawaran atau 2 pilihan kepada customer. Salah satu contoh teknik closing, ini saya berikan satu teknik closing tentang option close. Begini, sales: baik Bu, Ibu Siti, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa facial wash bisa memberikan efek menenangkan, melembabkan, sekaligus memiliki
kemampuan antibakteri alami. Setuju Ibu Siti. Pelanggan, sepertinya meyakinkan. Sales, bagaimana Bu Siti? Apakah Ibu Siti sudah yakin dengan produk kami? Kira-kira Ibu Siti mau pesan berapa? Pelanggan, iya meyakinkan. Saya akan pesan 3 Pak. Sales, baik, saya akan buat SP-nya dan percepat proses pengirimannya. Untuk proses pembayaran bisa secara cash, ada diskon 10%, atau dengan dompet e-wallet akan mendapatkan diskon 15%. Ibu mau pembayaran yang mana ya? Pelanggan, saya pilih yang cash aja ya. Sales, baik, saya proses ya Ibu Siti. Seperti itu salah satu contoh teknik closing. Yang terakhir, kita harus melakukan follow up kepada customer atau konsumen. Apa sih tujuan dari follow up kepada customer tuh? Tujuan yang pertama adalah tanggung jawab pengusaha atau sales akan kualitas produk yang akan dijual. Yang kedua, antisipasi ketidakpuasan kepada customer atau konsumen. Dan yang ketiga, agar konsumen merasa aman saat membeli produk yang ditawarkan. Manfaat dari follow up, kita bisa mencegah pemberitaan negatif, seperti ada customer nih yang tidak suka dan langsung memberikan ulasan negatif kepada kita gitu. Kita harus mengantisipasinya gitu. Yang kedua, memangkas biaya pemasaran. Ketiga, meningkatkan repeat buying. Kenapa meningkatkan repeat buying? Karena jika pelanggan sudah yakin akan produk kita, maka pembeli itu akan membeli produk lagi itu kepada kita. Dan keempat, dapat memotivasi sales. Ya, ini bisa memotivasi sales karena bisa untuk menjadikan sales lebih baik dari kedepannya, untuk kedepannya itu. Apa sih contoh follow up pada customer itu? Contohnya adalah kita memberikan garansi agar konsumen itu percaya, bisa jika ada kerusakan ataupun kendala bisa mengajukan garansi kepada kita. Dan kedua, kita menyediakan perlengkapan dan aksesoris. Karena apa? Customer biasanya menanyakan apa sih perlengkapan dan aksesoris yang menarik gitu. Dan ketiga, pemeliharaan dan perbaikan. Pemeliharaan dan perbaikan itu sangat penting, karena jika ada masalah dengan produk yang kita jual, biasanya customer akan komplain kepada kita, dan kita harus mempunyai tim maintenance atau perbaikan gitu. Jadi itu sangat penting untuk perusahaan. Dan keempat, penyediaan fasilitas dan perlengkapan. Jika fasilitas tidak lengkap, maka kurang menarik atau kurang meyakinkan gitu untuk customer. Jadi kita harus mempunyai fasilitas yang lengkap gitu agar customer percaya kepada kita. Terima kasih. Jika ada salah kata maupun ucapan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.